Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengklik video ini, dan saya doakan semoga teman-teman dimanapun berada dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Nah, di kesempatan video kali ini saya akan sedikit memberikan informasi kepada teman-teman tentang tanaman cabai rawit saya yang saya tanam di pekarangan belakang rumah, atau tepatnya di dekat tanaman melon saya, teman-teman. Ini dia. Nah, di sini saya akan berbagi tips dan cara bagaimana agar cabai rawit yang kita tanam itu bisa menghasilkan bunga dan buah yang cukup lebat. Nah, bisa teman-teman perhatikan di depan saya ini itu ada tanaman cabai rawit yang mengeluarkan bunga dan buah yang cukup lebat, padahal pertumbuhannya masih baru segini, teman-teman. Dan kita lihat juga daun-daun yang dimiliki cabai saya ini warnanya cukup hijau gelap, yang menandakan bahwa dia sangat subur ya, teman-teman. Terlebih lagi cabai yang saya tanam ini tanpa melalui proses olah tanah, teman-teman bisa lihat sendiri. Nah, seperti apa tips yang saya gunakan atau cara yang saya gunakan dalam proses budidaya cabai rawit ini sehingga bisa menghasilkan bunga dan buah yang lebat? Yang pertama yaitu tips yang pertama itu saya gunakan adalah dalam proses tanaman cabai rawit yang perlu kita perhatikan adalah pemupukannya, teman-teman. Nah, dalam proses pemupukan, setelah saya lakukan pindah tanam, atau tepatnya 7 hari setelah pindah tanam, itu saya lakukan pemupukan. Nah, pemupukan di masa itu biasa kita sebut dengan masa vegetatif atau masa pertumbuhan. Di situ saya menggunakan pupuk majemuk yang mengandung unsur makro NPK dengan kandungan yang seimbang ya, teman-teman. Biasanya saya gunakan pupuk NPK 15-15-15. Bisa juga menggunakan NPK 16-16. Itu tergantung dari teman-teman menggunakan yang mana. Biasa saya pada saat penggunaan pupuk NPK itu saya kombinasikan dengan pupuk yang lain. Nah, biasanya saya gunakan pupuk Ultradap. Bisa juga saya menggunakan pupuk kalsium boron. Jadi ada beberapa pupuk biasa yang saya gunakan di masa vegetatif. Itu tadi NPK, Ultradap, kalsium boron, dan saya sedikit menambahkan pupuk-pupuk mikro yang lain. Nah, khusus untuk di masa fase generatif atau pembungaan dan pembuahan, pupuk itu saya ganti ya, teman-teman. Saya ganti. Jadi pupuk yang saya gunakan di masa generatif itu pupuk yang mengandung kalium yang cukup tinggi. Nah, pupuk yang saya gunakan yaitu KNO3 putih, yang dimana kandungan kaliumnya sangat tinggi. Juga saya kombinasikan dengan MKP atau pupuk monokalium fosfat yang memang khusus untuk pembungaan dan pembuahan. Jadi itu yang saya gunakan secara terus-menerus ya, teman-teman. Dan teman-teman perlu ketahui bahwa tanaman cabai saya ini baru fase pertama di proses pembungaan dan pembuahan. Jadi ini baru pertama kali berbunga dan berbuah. Tapi kita bisa lihat hasilnya, buah yang dihasilkan cukup lebat. Nah, selain tadi proses pemupukan, itu ada hal-hal yang lain yang perlu kita perhatikan juga, yaitu penyemprotan insektisida dan fungisida yang kita lakukan secara teratur ya, teman-teman, agar tanaman cabai rawit kita itu tetap sehat dan bebas dari penyakit dan hama. Biasanya untuk penyemprotan insektisida dan fungisida itu saya lakukan dalam interval waktu 1 kali 1 minggu.
Biasa saya menggunakan pestisida, dalam artian insektisida dan fungisida itu rutin ya teman-teman. Jadi harus rutin penggunaannya. Nah, teman-teman bisa lihat. Jadi seperti ini tips dari saya kepada teman-teman, seperti apa cara untuk membuat tanaman cabai rawit kita agar berbuah lebat. Jadi buat teman-teman yang menyukai video ini bisa menekan like, dan yang baru bergabung di channel ini silahkan di subscribe, di share, di komen apabila ada pertanyaan, saran atau masukan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.